Bangunan sekolah dasar negeri di Tulung Agung rusak tertimbun tanah longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 3 ruangan beserta dokumen dan buku di dalamnya rusak tertimbun material longsor. Warga bersama personel gabungan TNI Polri, relawan dan pemerintah setempat bergotong royong membersihkan material longsor. 3 ruangan di SD Negeri 2, Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung, Jawa Timur, rusak terdampak tanah longsor. Ruangan yang rusak yakni ruang perpustakaan, ruang kelas 4, dan kamar mandi. Diketahui longsor terjadi setelah kawasan Kradinan diguyur hujan deras. Tidak ada korban jiwa, namun dokumen beserta buku di dalam perpustakaan rusak tertimbun tanah. Proses pembelajaran untuk kelas 1 dan 2 dilaksanakan secara daring, sementara siswa kelas 3 dan 4 dijadikan dalam satu ruangan. Selain merusak sekolah, material longsor juga sempat menutup jalan poros penghubung wilayah Pagerwojo dan Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agua Faisal melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP tewas dibunuh temannya sendiri, lalu jasadnya dibuang ke parit di Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 pelaku yang merupakan tetangga korban yang sempat merekayasa kematian seolah-olah kecelakaan. Setelah 2 bulan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian Muhammad Ilham, remaja berusia 13 tahun yang jasadnya ditemukan dalam parit di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan petugas, mereka mengaku menganiaya korban dengan senjata tajam dan batu hingga tewas. Motif pembunuhan karena dendam dan sakit hati, korban kerap mengejek orang tua salah satu pelaku. Usai membunuh korban, pelaku sempat merekayasa kematian seolah-olah karena kecelakaan. Ini pelakunya ada 5, cuma baru kami dapatkan 4, 1 masih kami dalam tahap pengejaran dengan memukul batu ya. Sebelumnya pertengahan April lalu, jasad korban ditemukan warga di kawasan Jalan Kebun Sayur, Kecamatan Lubuk Pakam. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan sehingga Satlantas Polres Deli Serdang melimpahkan kasus tersebut ke Satreskrim. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ayus melaporkan. Pemirsa, rumah keluarga Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi karena kedua orang tuanya menjalani perawatan medis. Menurut kerabat, Raya kerap bermain di lantai tanah di kolong rumah panggung milik orang tuanya sejak berusia 2 tahun. Kondisi cacing yang itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Rumah panggung berukuran 4x2 di Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang menjadi tempat tinggal Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi. Orang tua Raya, Udin dan Endah, kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa di Cimahi, Bandung. Menurut kerabat, di lantai tanah atau di kolong rumah panggung inilah Raya biasa bermain bersama anak-anak seumurannya. Kerabat juga mengungkap, meski sering diobati ke posyandu setempat, Raya tidak diketahui cacingan, hanya gangguan paru-paru yang dideritanya sejak usia 2 tahun. Keadaannya keadaan nggak seperti anak pada umumnya. Emang ada kelainan dari bayi, jalannya juga baru-baru ya. Emang suka di tanah, di rumah juga emang kesehariannya di tanah kan itu kata orang tua anteng gitu. Emang suka cerik gitu. Hoyongna ameng gitu, kadang ke atas main. Kadang emang suka main di tanah, main ke kolong. Raya meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi.
Pihak keluarga sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir taksi online menjadi korban penipuan dengan modus order fiktif di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi tersebut berlangsung selama 3 hari dan viral di media sosial. Orderan fiktif sampai truk dipesan. Nih lu apaan lu? Lu apaan? Inilah video viral mobil taksi online datang berturut-turut ke permukiman warga di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para driver taksi online ini ternyata merupakan korban orderan fiktif yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab. Para sopir ini pun kebingungan ketika sampai di titik penjemputan yang ternyata gang buntu. Apalagi yang mesan taksi tak kunjung datang. Tak tanggung-tanggung, penipuan order fiktif ini berlangsung selama 3 hari dengan korban mencapai 200 lebih pengemudi taksi online dan ojol. Modusnya, pelaku menggunakan banyak nama dan cantumkan nomor rumah berbeda-beda. Apa bang? Ini udah hampir 200 lebih. Iya, taksi online itu. Motor, GoFood, macam-macam. Gak ada namanya. Cuma nama-namanya sama, ada 7, ada 9, tapi nama-namanya agak ada. Warga ini ya capek bang, nungguin Grab ya, namanya katanya orang dia nyari duit, kita bantuin ya, nyari amal aja dah. Aksi penipuan modus order fiktif baru pertama kali terjadi di kawasan tersebut. Di Jakarta, Helmi Syebati melaporkan. Akibat cuaca buruk yang melanda Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 3 kapal nelayan yang sedang bersandar di dermaga tenggelam. Telah terjadi musibah kapal Kalam 1 milik Agam Jaya juga Samudrojoyo dari Desa Palang. 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga pelelangan ikan Palang, Tuban, Jawa Timur tenggelam dihantam cuaca buruk. Peristiwa ini terjadi pada sore hari saat angin yang berhembus tiba-tiba berbalik arah. Kapal yang sedang bersandar pun saling bertabrakan hingga rusak parah. Usai diterjang cuaca buruk, para nelayan gotong royong untuk mengevakuasi kapal-kapal yang tenggelam dan karam serta memperbaiki bagian kapal yang rusak. Sementara itu, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat nelayan untuk selalu waspada dan memantau perakiraan cuaca sebelum melaut ataupun saat akan bersandar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Lisa Mariana mengamuk dalam siaran langsung di akun media sosial miliknya usai Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Ridwan Kamil. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun media sosial miliknya setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Dari hasil tes DNA ini, proses hukum Lisa Mariana yang digugat atas nama pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil dipastikan akan berlanjut. Usai pengumuman hasil tes DNA, Lisa Mariana berjanji akan membongkar sejumlah kasus. Menariknya, di saat bersamaan KPK berencana memanggil Lisa Mariana sebagai saksi diduga berkaitan dengan kasus Bank BJB. Usai pengumuman hasil tes DNA, Lisa Mariana berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar yang menyeret nama Ridwan Kamil. KPK tahu gara-gara dia. Gue tuh gak bilang. Saya mah gak tahu ngalirin dana dari bapak. Saya tahu bapak penjabat, duitnya banyak, gitu kan? Benar. Itu Bank BJB sama BPJS. Lu masih pada bela-bela dia BPJS daripada dikorupsiin. Jabat tuh kan sekarang pejabat. Pencitraan nomor 1, yang lain nomor 2. Lisa Mariana akan datang ke KPK sebagai saksi pada Jumat besok. Hal ini juga dikonfirmasi oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Budi menyebut keterangan Lisa sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Sebelumnya pada 5 Maret 2025, KPK resmi menerbitkan sprindik terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.
Kurang dari seminggu, KPK mengumumkan 5 orang ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. KPK melakukan penggeledahan di 2 rumah tersangka di Jakarta Selatan dan Cirebon. Kemudian menyita kendaraan milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melakukan penggeledahan di rumahnya. Tim Liputan iNews melaporkan.